hanya kepada Tuhan saja satu-satunya. Biarkan Tuhan berbicara. Roh Kudus insafkan kami. Oh, selama ini kami masih mengandalkan diri kami. Oh, selama ini kami tidak berharap pada Tuhan. Bahkan hati kami menjauh daripada Tuhan. Sadarkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau berubah hari ini. Kami mau belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Kau jadi raja atas hidup kami. Berbicaralah oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus ambil alih pelayanan hamba. Hamba tidak bisa apa-apa. Hanya Roh Kudus yang berbicara pada setiap kami. Roh Kudus yang menginsafkan kami. Roh Kudus yang mengingatkan kami. Roh Kudus yang akan mengumpulkan kami. Berbicaralah Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Jadikan hati kami tahan, hati kami kurus, hati kami lembut, sehingga kami siap diajarkan kebenaran firman. Kami siap dengan firman-Mu ya Bapa. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan ya saudara ya. Hari ini saya ingin mengajak belajar kembali ini mengenai doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ada satu pertanyaan buat kita, kenapa Tuhan Yesus ajarkan doa ini? Kenapa? Karena memang di bumi belum seperti di surga, saudara. Ya. Di bumi harus ada perubahan. Dimulai dari siapa? Kita adalah anak-anak terang. Ya, kita harus jadi garam yang terang. Ya. Dimulai dari sekelompoknya, dari ke-12 murid, diharapkan sebagai orang-orang pilihan, orang-orang Israel, saudara, menjadi terang, menjadi garam. Tetapi kenyataannya mereka menolak Tuhan. Mereka gak percaya Tuhan Yesus. Makanya saya buka dengan Matius 21 ayat 43 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Seharusnya orang Israel, seharusnya orang Yahudi yang terima karunia ini. Tapi karena mereka menolak, puji Tuhan, kita terima anugerah, yaitu kerajaan Allah diambil dari mereka, diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah. Diharapkan saya dan saudara, amin. Ya. Kita terima anugerah karena Israel menolak. Israel tidak percaya Yesus. Akhirnya kita Gentile, orang-orang yang di luar orang Yahudi, orang Yunani, kita Gentile ini yang terima anugerah ini. Ya, kita terima kerajaan Allah karena kita percaya Yesus Kristus. Ini dikatakan pada saat dia sedang berbicara dengan orang-orang Farisi. Jadi dikatakan di ayat Matius 21 dikatakan ayat 45-nya, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya itu. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ini Yesus sedang berbicara kepada orang Farisi. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu, orang Farisi, orang-orang Israel, dan diberikan kepada bangsa-bangsa, ya, Gentile kita semua. Sekarang kita bisa terima kabar baik karena anugerah ini. Ini kerajaan Allah begitu top. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Kita suka berdoa, kita nggak ngerti, nggak paham apa sih
Saya coba membukakan, saya membagikan supaya kita paham apa sih kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah Tuhan ajarkan, doakan, Tuhan harapkan di bumi seperti di surga. Sudah 2000 tahun lebih sampai sekarang belum terjadi. Ini makanya Tuhan ajarkan buat kita semua. Semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang menjadi garam, menjadi terang, akan terwujud pada waktunya nanti. Ya, kita lanjut. Kerajaan Allah bukan hanya sekedar kata-kata. Kerajaan Allah bukan omong kosong. Kerajaan Allah bukan sekedar agama. Kerajaan Allah bukan sekedar filsafat. Ya, kalau filsafat kita baca di Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Berbeda. Kerajaan Allah dengan filsafat berbeda. Kerajaan Allah berkata bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar omong kosong, bukan sekedar nasihat, tapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh kuasa. Amin. Ya. Kalau filsafat mengajarkan kita berbuat baik, beramal bakti, ya diharapkan amal baik kita cukup. Ternyata tidak cukup. Apalagi filsafat orang Chinese, Buddha, sangat sulit. Saya orang Buddha dulu ya. Saya tidak menjelekkan agama yang dulu, tapi kenyataan saudara. Ya. Kita berusaha berbuat baik supaya kita mendapatkan karma baik. Diharapkan hidup lebih baik, tapi kenyataannya sangat sulit. Bisa-bisa kita jadi kursi, bisa-bisa kita jadi binatang melalui reinkarnasi. Sangat-sangat sulit. Ya. Jadi beda kerajaan Allah dengan filsafat, beda kerajaan Allah dengan agama. Ya. Kerajaan Allah ada kuasa. Kuasa apa? Kuasanya macam-macam saudara. Ya, nanti saya bukakan. Kita lanjut. Kerajaan Allah bukan hanya makanan dan minuman. Ini yang dicari orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Nah, kuasanya apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ya. Itu melalui kerajaan Allah. Siapa yang mengikuti kerajaan Allah akan berjalan bersama Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu dikatakan damai sejahtera. Kita yang bersekutu dengan Allah karena kerajaan Allah, kita akan diperdamaikan. Karena penebusan Yesus kita diperdamaikan. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib kita diperdamaikan. Harusnya kita berseteru dengan Allah, harusnya kita ditolak dengan Allah, tetapi karena Yesus Kristus menanggung dosa bagi kita, kita diperdamaikan sehingga ada damai sejahtera. Banyak hal lagi. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita penuh di dalammu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kepenuhan dari mana? Kepenuhan sukacita oleh Roh Kudus. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Karena semua dikatakan kerajaan Allah. Kalau mengikuti filsafat capek saudara. Ya, berusaha berbuat baik. Apalagi orang Chinese. Dari tahun ke tahun kita diramal. Setiap Imlek kita diramalkan. Tahun ini tahun apa? Ya.
Tahun ini ada ciong nggak? Tahun ini bagus nggak? Yang bagus saya kan mesti sembahyang rutin cecak. Kalau nggak lagi ciong lebih parah lagi saudara. Mesti bayar lagi. Uang apa? Uang minyak. Ya, saya 1 bulan 5 break saudara. Dulu ya. 5 break untuk membayar penerangan supaya saya terang, supaya saya hidupnya tetap diberkati. Itu 5 break. Barco saudara. Barco itu mahal sekali. Sekarang nggak tahu berapa ya. Berapa juta saya bayar tiap bulan itu. Setelah saya mengenal Yesus, saya baru sadar. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Repot sekali saya dulu. Mau cari terang harus bayar begitu. Sedangkan Yesus sudah berkata, "Akulah terang dunia." Pada saat Yesus ada dalam hidupku, terang dunia ada padamu. Tidak berjalan kegelapan. Karena Yesus berkata, "Barang siapa berjalan dengan aku, tidak berjalan kegelapan." Ini kita sadari kerajaan Allah luar biasa saudara. Ya, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Dikatakan di Matius 6 ayat 21 sampai 31 atau 32 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bagimu, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Saat kita menjadi anak Allah, saat kita mempunyai Bapa di surga, Dia Bapa yang lebih baik daripada Bapa yang dunia ini. Jadi katakan, tidak, orang yang minta roti tidak akan diberikan ular. Itu saya sejak ikut Bapa di surga, hidup saya dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, memang mau ambisi saya seperti dulu menjadi orang kaya, saya memang nggak kecapean. Tapi hidup saya dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, yang penting hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi soal makanan, minuman nggak usah pusing saudara. Yang penting hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita berkenan di hadapan Tuhan, Dia Bapa yang baik. Dia selalu menyediakan berkat bagi kita. Dia selalu menyediakan makanan, minuman, pakaian, apapun yang dibutuhkan oleh kita, semua dicukupkan. Ya, saya nggak bicara muluk-muluk jadi konglomerat, jadi miliarder, nggak perlu itu. Yang penting hidup kita cukup makan, cukup pakai, ya, cukup minum. Puji Tuhan, walaupun nggak mewah, punya mobil, saudara juga pasti bisa. Saat berkenan di hadapan Tuhan, berkatnya dari mana saja. Ya, jangan berpikir kerja pelayanan nggak ada artinya, kecil. Nah, lakukan bagian kita. Tuhan tahu lakukan bagiannya. Ya, Dia pasti lakukan yang terbaik bagi kita. Ya, karena Dia Bapa yang baik bagi kita. Sebab kerajaan Allah bukan makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita lanjut ya. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesudahan hari ini cukuplah untuk sehari." Jadi yang utama kita berkenan di hadapan Tuhan. Cari dahulu kehendak Tuhan. Gak usah terlalu pusing makanan, gak usah terlalu pusing minuman, gak usah terlalu pusing apa yang kita pakai. Bapa yang pusingkan kita. Saya prinsip saya hidup itu. Saya gak mau pusing-pusing hidup. Biar Bapa yang pusing buat saya. Saya selalu hidup dalam kejutan. Karena itu saya hidup berserah sama Tuhan. Ya, kalau teman-teman tahu sekali hidup saya kayak apa, mepet, pas lalu. Tapi nggak pernah saya terlambat, nggak pernah saya pergi sama orang, selalu ada dari Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan kita, Dia Bapa yang baik, dan saya percaya juga Bapa yang memelihara saudara semua. Amin. Ya.
Carinya di mana? Dikatakan cari dahulu. Carinya di mana? Ini yang menjadi pertanyaan. Carinya kapan? Apakah kita terus ke langit? Seperti agama kan berusaha. Saya cari Tuhan, saya mau berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Sembah sujud terus. Bagi Tuhan nggak bisa terus. Ya. Nyari rasul nggak bisa ketemu. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang nyari kita. Amin. Yesus dari surga datang ke dunia ini nyari saudara dan saya orang berdosa. Amin. Ini bedanya kita dengan agama lain. Kalau yang lain berusaha cari Allahnya, cari junjungannya, termasuk saya dulu. Ya. Kalau kemana ke Pekong, wihara, apa aja saya sembah. Kalau saya pikir malu sekali saya bilang. Kuda aja saya sembah. Ya. Itu benar saya nggak malu saya sampaikan ini. Ya, dewa apa yang nggak jelas saya sembah. Yang macan saya sembah, kuda saya sembah. Saya pikir goblok saya ini. Ya, karena saya nggak tahu. Ya puji Tuhan, sekarang saya tahu, saya kasih tahu saudara jangan begitulah hidupnya ya. Cari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesus baik, Yesus mengasihi kita, Yesus datang ke dunia. Dia meninggalkan surga, menjadi rupa manusia untuk mencari kita semua orang berdosa. Luar biasa, ya. Dahsyat sekali Tuhan kita. Ya carinya di mana? Kita baca Lukas 17 ayat 20-21 dikatakan, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab kata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jika orang tidak tahu, dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, ia ada di sana. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kami. Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita semua. Haleluya, amin. Kerajaan Allah sudah ada di antara kita semua. Tapi kenapa dikatakan datang? Nah itu pertanyaan. Katanya sudah ada. Ada yang bisa jawab kenapa dikatakan datang? Sedangkan dikatakan sudah ada di sekitar kita. Kenapa masih bilang doakan lagi, datanglah kerajaan-Mu? Seakan-akan kerajaan Allah belum datang, masih di langit ketujuh. Ada yang paham ini? Kerajaan Allah sudah ada di sekitar kita. Kenapa Tuhan Yesus ajarkan datanglah? Ada yang paham? Datangnya kenapa dia ditanya begini? Datanglah kepadaku. Nah ini yang maunya Tuhan. Kita mau berbuka hati bagi kerajaan Allah. Ya. Bukannya dari langit Tuhan datang. Terus jawabannya Tuhan sudah datang di sini. Tuhan datang kepada saudara dan saya. Sekarang respon kita apa? Tuhan mau. Kita mau nggak? Mau nggak? Ya, dipimpin oleh kerajaan Allah. Ya. Katakan di sini kerajaan Allah ada apa? Ada raja, ada pemerintahan Allah, ada warga kerajaan Allah, ada kuasa, ada yang dikuasai. Di Lukas 11 ayat 20, aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saat diusir setan dari kehidupan kita, dari kehidupan saya pun penyembah berhala, saat setan diusir dari saya, Tuhan masuk dalam hidupku, kerajaan Allah sudah ada dalam hidupku. Begitu saudara, kerajaan Allah sudah ada di sekitar kita. Saat kita welcome, datanglah Tuhan, masuk ke dalam hatiku, jadi Tuhanku, jadi rajaku. Saudara sudah menjadi raja Allah. Amin. Ya.
Jadi kerajaan Allah bukan di awal-awal, nggak jelas. Siapa yang kita sembah, nggak tahu akibat penyembahan kita apa, nggak jelas. Repot sekali. Ya, jangan sampai kita bodoh lagi. Saya bodoh sekali, hampir 40 tahun bodohnya. Ya, buang-buang waktu, buang-buang uang, dan hidup sia-sia. Tapi sekarang dikatakan kerajaan Allah sudah ada di sekitar kita. Firman Tuhan katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kan selalu dikatakan tuh dari Yohanes, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tujuannya apa Yohanes? Supaya orang bertobat. Oh iya, aku mau kerajaan Allah, mau dipimpin oleh Tuhan, mau Tuhan jadi rajaku, aku mau jadi pengikut Tuhan, aku mau jadi warga kerajaan Allah. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita mau responi, kerajaan Allah sudah datang, kita harus welcome. Mau kita akui dia sebagai raja kita. Kalau kita akui dia sebagai raja kita jadi apa? Warga, amin. Ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Ini harus kita sadari. Ya, rajanya Yesus, saya adalah warganya. Saya adalah anaknya. Amin. Ya. Berarti kita maunya hidup dipimpin oleh siapa sekarang? Hidup kita dipimpin oleh Yesus Kristus, Raja, segala raja yang berkuasa atas hidup kita. Sekarang hidup kita bukan lagi dipimpin oleh diri kita. Hidup kita bukan dipimpin oleh penyembahan Allah, oleh setan. Setan sudah diusir, dan sekarang raja, segala raja yang berkuasa atas kita. Amin. Ya, sekarang raja, segala raja yang memerintah atas kita. Bagaimana kita mau ikuti aturan pemerintah? Pemerintah pasti ada membuat undang-undang, membuat peraturan-peraturan. Kita harus baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah undang-undang. Firman Tuhan adalah hukum yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Dalam Yesaya 55:11 dikatakan, setiap firman yang keluar dari mulutmu tidak akan sia-sia. Dia akan melakukan tepat apa yang diperintahkan dan berhasil dengan apa yang kusuruhkan. Dia itu menjadi satu hukum. Kita taat, kita diberkati. Kalau kita melawan, kita dikutuk. Ya, kalau kita memberontak, kita ada hukuman. Itu nggak bisa dipungkiri. Tuhan Yesus sendiri tidak bisa mengubahnya. Sudah berlaku hukum kerajaan bagi kita semua. Amin. Kita sebagai warga kerajaan Allah, kita harus ikutin. Kalau kita ikutin peraturannya, kita ikutin ketetapannya, kita raih janji-janjinya. Perlindungan yang sempurna dari Dia, segala berkat dicurahkan. Dalam Ulangan 28 dikatakan, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, segala berkat-Nya akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Kalau kita benar-benar ikuti aturan kerajaan Allah, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ya, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dia memelihara hidup kita, makanan, minuman, pakaian dicukupkan. Amin. Tapi pada saat kita memberontak, kutuk berlaku atas kita. Mengerikan, saudara. Ya, mengerikan. Kalau kutuk, mengerikan. Saya harapkan sudah belajar kerajaan Allah di tempat ini, keluar dari tempat ini, saudara adalah warga kerajaan Allah yang siap jadi berkat di luar. Amin. Ya, sekarang pun sudah menjadi warga kerajaan Allah. Ya, bukan warga binaan aja, saudara ya. Memang di sini statusnya warga binaan, tapi status saudara yang lebih tinggi lagi. Saudara adalah warga kerajaan Allah. Amin. Ya, warga kerajaan Allah yang berhak atas janji-janji Allah, berhak atas kuasa yang Tuhan berikan kepada warga kerajaan Allah. Ya, sikap hati kita menerima. Ya, kita responi. Kita setelah kita dengar pemberitaan firman Tuhan, setelah mendengar berita kerajaan Allah, kita harus jangan keraskan hati. Relakan diri kita bertobat,
relakan hati kita ditegur, relakan hati kita membuka diri bagi kerajaan Allah, sehingga Roh Kudus akan menginsafkan kita, Roh Kudus akan mengajarkan kita, Roh Kudus akan membimbing kita. Ya, saat kita respon dengan benar, kita minta ampun, kita bertobat, tadinya kita berseteru dengan Allah, kita diberdamaikan dengan Allah, sehingga kita ada damai sejahtera. Ya, tadi kita berseteru, saat kita berdamai dengan Allah, kita diubahkan menjadi ada damai, tenang hidupnya. Amin. Ya, luar biasa Tuhan kita. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan dengan kita beda. Nah, ini yang susah. Ngomongnya gampang, udah Tuhan jadilah kehendakmu. Harus ada pikul sawit, harus menyangkal diri. Ini yang susah memang. Tapi pada saat kita mau diajar, kita mau ditegur, kita mau lembutkan diri kita, biarkan kita mau bersama-sama selaras dengan Tuhan. Kita mau pikul kuk bersama Tuhan. Artinya kuk apa? Ya, beriringan dengan Tuhan. Jadi jangan Tuhan maunya ke sana, kita mau ke sini, kita berontak, kita capek, saudara. Saat kita mau bersama Tuhan, berjalan seiring sejalan dengan Tuhan, Tuhan katakan, aku lemah lembut. Pasti kita bersama Tuhan, kita bisa menjadikan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kita artinya melembutkan diri, menyelaraskan hidup kita bersama Tuhan, ya, supaya di bumi seperti di surga. Jadi dimulai dari apa? Di bumi dimulai dari kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, sampai seluruh bumi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Setelah kita menjadi warga kerajaan Allah, ada tugas. Ya. Bedanya kita orang Kristen ada kewajiban. Kalau agama lain siar nggak masalah. Kalau kita ada namanya amanat agung, ya, kita ada hidup harus jadi lengkap. Karena Tuhan katakan, bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau. Saat aku memilihmu, Tuhan telah menetapkan engkau berbuah lebat. Jadi kalau orang pilihan Tuhan, cirinya juga salah satunya hidupnya berbuah. Dimulai dari apa buahnya? Hidup kita. Hidup kita ada perubahan. Ya, kalau bilang bertobat tidak ada perubahan itu nonsen. Itu bohong. Ya, mulai diri kita ada perubahan, ada buah karakter yang keluar, karakter Kristus. Dulunya saya tukang marah, tukang gebrak meja. Sekarang nggak bisa ya, saudara. Dulu saya kalau udah kesel sama bos, saya gebrak meja, saya angkatin berkelahi. Sudah mau selesaikan masalah, mau berkelahi. Itu begitu, saudara. Malu ingat saya itu. Sekarang udah kesal apapun, tetap sabar. Itu kenapa? Bukan karena saya, karena Roh Kudus yang menguasai saya. Ya, hati kesal sih tetap ada kesal. Jengkel banget, jadi terlaluan sekali, paling ngedumel sedikit, tapi sabar, terus Tuhan ubahkan. Dulu saya juga biasa ngomong kotor, sekarang susah tuh, ya, nggak bisa, sulit sekali ngomong kotor. Kenapa? Itulah buah-buah yang kita rasakan sendiri, ya. Sabarnya, nggak gampang marah. Ini kenapa? Bukan karena saya. Bukan karena saudara nggak akan bisa. Tapi kalau saudara mengakui dia raja di atas hidupku, Roh Kudus hidup dalam dirimu, saudara akan bisa. Yang tadi amarahnya tinggi, emosional, kalau saudara mengakui dia raja, kalau dia Roh Kudus yang menguasai hidupmu, pasti saudara bisa sabar. Ya,
Itulah bedanya. Pertobatan harus ada buah. Buahnya ada 30, ada 60, ada 100. Gak usah ngomong 100 dulu lah, terlalu mulu-mulu. Mulai 30. Ya, bukan nabur ya. Ada juga orang presetin nabur upahnya 30, 60, 100. Ya itu mah boleh-boleh aja lah, terserah. Tapi saya nggak mau ajar itu ya saudara. Yang saya ajarkan firman ini berbuah dalam hidup saudara. Ya, saya sampaikan masuk di hati saudara. Saya harapkan berbuah. 30 mulai dari diri saudara. Yang tadinya emosional mulai bisa menguasai diri. Yang tadi tidak sabaran mulai bisa sabar. Ya. Yang dulunya terus sibuk terus cepat naik darah, sekarang panjang sabar. Ini buah-buahnya saudara. Kalau sudah mulai baik semuanya, karakter saudara sudah mulai baik, saudara akan lebih peduli lagi. Dulu nggak peduli orang siapapun gua tolong. Sekarang siapapun aku punya belas kasihan. Dulu saya termasuk orang kejam, saudara. Saya kerja di, yang namanya kerja di konglomerat kan. Soalnya keliling ini sikat, saya nggak peduli, saya mesti habis. Caranya bagaimana? Saya kerahkan pasukan, tentara, polisi, preman, saya kerahkan. Kejam sekali, orang nangis nggak peduli. Sekarang saya bisa lihat orangnya cepat sekali melayani, bisa nangisin orang, bisa nangisin siapa aja, bangsa nggak ngerti. Itu bedanya saudara. Ada satu perubahan dalam diri kita. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita memancarkan kasih Tuhan. Ini harus ada buahnya. Pertobatan harus ada buahnya. Yang mulai dari 30, 60, 100 kali lipat. Ya, tadi nggak peduli orang. Sekarang saya gampang sekali membantu orang, nolong orang. Saya sendiri orang susah. Tapi saya nggak peduli, cepat sekali tolong orang. Saat saya nolong orang, Tuhan juga tahu dia nggak mungkin buat saya kelaparan. Dia berkati dari mana saja. Itu cara kerajaan Allah. Saat kita lakukan, Dia juga memberkati kita semua. Nah, yang setelah kita siap, ya saudara saat ini sedang dipersiapkan. Saudara menjadi utusan kerajaan Allah. Ya, melaksanakan amanat agung. Siapa yang siap jadi utusan? Oh haleluya ya. Saudara menjadi utusan Allah. Di Lukas 9 ayat 1 dan 2. Kalau ini baca sama-sama ya. Saya ingin bagikan kuasa. Baca sama-sama. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan untuk mengurus mereka, untuk memberitakan kerajaan Allah, dan untuk menyembuhkan orang. Amin. Murid-muridnya siapa? Hah? Murid-muridnya yang dulu siapa? Ini Lukas, ada Yohanes. Sekarang siapa murid-muridnya? Saya dan saudara. Amin. Saudara siap? Siap? Ya. Kita doa, kita baca lagi dengan sambil berdoa. Ya. Ganti murid mereka dengan saya. Amin. Paham? Kita ikutin ya. Ikutin saya. Maka Yesus memanggil saya, muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada saya untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan Ia mengutus saya untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Amin. Saudara sudah terima kuasa. Firman ini bukan hanya untuk murid-murid zaman dulu. Sekarang juga disediakan bagi kita semua. Ya, saudara tidak dikuasai setan lagi.
Ya, setan harus menyatu kehidupanmu. Sekarang saudara bisa menguasai setan-setan. Amin. Ya, saudara yang menguasai setan-setan. Saudara diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang. Jangan terus minta didoain orang aja. Sekarang waktunya saudara bergerak, doakan yang sakit, sembuhkan, tahirkan. Saudara punya kuasa. Lalu kuasa yang ketiga, untuk memberitakan kerajaan Allah. Jangan berpikir, oh nanti baru punya pendeta. Beritakan kerajaan Allah. Saudara diurapi, mulut saudara ada kuasa untuk berkata-kata, untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberikan kesaksian. Amin. Ya. Melalui hidup saudara, saudara akan berbuah. Bukan hanya karakter, buah berkat, perbuatan baik, tapi saudara akan menerima kesempatan untuk memenangkan jiwa. Inilah yang terbesar, saudara. Saat kita membawa orang kepada Tuhan, saat satu orang bertobat, seisi surga bersuka cita. Ini pelayanan paling mulia, menjadi pemberita kabar baik. Ya. Siapkan diri, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Ya apalagi saya, orang nggak kenal Tuhan, saudara, bisa jadi seperti ini, itu mimpi saya. Ya, mimpi benar. Ya, bisa jadi pendeta itu mimpi. Ya, kayak mimpi saya. Kok bisa ya? Amin. Ya, apalagi saudara yang dari aslinya dari kecil Kristen. Saudara harus lebih dari saya. Amin. Ya, jangan saya lebih dulu, saudara yang lebih banyak. Ya, saudara akan lebih berbuah karena memang dasar dari dulu Kristen. Tapi jangan puas cuma sekedar agama warisan. Tapi saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, membuka hati, kerajaan Allah datanglah, kehendak-Mu jadilah atas itu. Amin. Dalam Matius 28 ayat 18 ayat 20, inilah amanat aku. Ini saya sangat berpenting sekali dengan ayat ini. Saat saya mengadakan training misi, Tuhan bicara langsung. Bicara, segala kuasa di langit dan di bumi telah aku terima. Wow. Segala kuasa di langit dan di bumi telah aku terima. Pergi soal, pergi kalian. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu seperti yang kuperintahkan kepada mereka. Tenang, aku menyertai-mu. Luar biasa, saudara. Ini yang meneguhkan kita. Tuhan menyertai kita. Kuasanya di langit, di bumi, dan di surga. Ya, kuasanya di langit, di bumi, di bawah bumi, di bawah bumi, di lautan. Melalui doa-doa kita, semua makhluk terkutuk. Bukannya sombong kita, ya. Bukannya sombong sekali, bukan. Karena iman kita percaya pada Yesus. Ya, kita bukan nantang-nantangin kuasa kegelapan. Siapa takut? Kita nggak perlu begitu. Tapi iman kita percaya Yesus yang berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi, di lautan. Melalui doa-doa saudara, di mana saja mujizat terjadi. Ya, melalui tempat ini, keluarga saudara di luar, yang di laut, saudara bisa doakan. Di situ mujizat terjadi. Ya. Luar biasa, saudara. Kerajaan Allah bukan omong kosong. Kerajaan Allah bukan hanya makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah adalah kuasa, sukacita Roh Kudus, damai sejahtera, dan kebenaran. Ini yang menjadi bagian saudara hari ini. Ya. Saya bawa makanan sih nggak lupa, tapi yang penting bukan ini, tapi kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah untuk saudara. Saya mau doa, kita doa. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Haleluya Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan
kebenaran kerajaan-Mu Tuhan. Buat kami mengerti semua Tuhan, kerajaan-Mu sudah ada di sekitar kami. Firman-Mu mengajarkan bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah ada di sekitarmu. Kerajaan Allah sudah ada di sekelilingmu. Sekarang kerajaan Allah datanglah. Berdoa, kerajaan-Mu datanglah. Ayo kita berdoa. Kerajaan-Mu datanglah. Masuk dalam hatiku. Engkau menjadi raja. Engkau menjadi Tuhanku. Engkau jadi juru selamat. Engkau penguasa tunggal hidupku. Mantrakan aku dengan Roh Kudus-Mu. Catat namaku sebagai warga kerajaan Allah. Sekarang jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada diriku, pada keluarga, ajar aku Tuhan. Biarlah Roh Kudus pimpin hidupku. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus kuasai aku, supaya aku mampu berjalan sesuai jalan kebenaran dan hidup. Aku siap dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan dalam nama-Mu. Aku siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyi. Roh yang hidup penuhiku, tanami dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam Sekarang mereka sudah buka hati bagi-Mu Tuhan. Mulai hari ini hidupnya Tuhan bukan dipimpin oleh mereka pribadi, bukan dipimpin oleh kegelapan, tapi dipimpin oleh Engkau Tuhan. Hidupnya Tuhan berkenan, hidupnya diberkati oleh-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, mulai hari ini hidup mereka berbuah Tuhan, berbuah-buah karakter yang baik Tuhan, berbuah-buah pelayanan, berbuah-buah perbuatan baik. Hidupnya penuh belas kasihan, dan aku percaya Tuhan, hidup mereka akan menjadi histori mereka Tuhan. Hidup mereka akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Aku berdoa, aku memberkati mereka Tuhan. Tidak ada satu orang pun dari antara mereka
yang kalah Tuhan, mereka punya perkemenangan bersama Engkau. Berkati mereka, berkati kesehatan, berkati keluarga mereka, berkati Tuhan Yesus perlindungan yang sempurna bagi mereka. Ucap syukur Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu selesai berdoa, tapi aku percaya Roh Kudus terus beraktivitas pada mereka. Tuhan Yesus lakukan lebih daripada hamba doakan. Ucap syukur segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu yang diberkati, katakan amin.